Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami, kelompok Psikoman Jaya Jaya Jaya. Pada kali ini tidak lain tidak bukan, kami akan melakukan sebuah review lagi terhadap sebuah artikel yang berjudul Hubungan antara kecerdasan emosi dan tingkat depresi dengan ide bunuh diri pada peserta didik kelas 10 SMK Farmasi Surabaya. Penasaran materi seperti apa? Kita langsung saja menuju reviewnya. Oke, baik. Sebelum saya akan menjelaskan tentang poin apa yang akan saya bahas, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Alivia dengan NPM 643. Di sini saya akan membahas topik atau judul penelitian, lalu artikel diterbitkan di mana, dan siapa yang meneliti artikel tersebut. Topik atau judul penelitian jurnal yang kelompok kami ulas adalah hubungan antara kecerdasan emosi dan tingkat depresi dengan ide bunuh diri pada peserta didik kelas 10 SMK Farmasi Surabaya. Artikel atau jurnal tersebut diterbitkan di Karakter Jurnal Penelitian Psikologi, Karakter Volume 2 Nomor 3 Tahun 2014. Yang meneliti artikel tersebut adalah Rizky Doni Permana dan Niwaya Sukmawati Puspita Dewi. Saya Dini Meli Anggriani dengan NPM 2019-015-00-683. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang utama riset pada artikel yang telah kami baca, yaitu tentang ide bunuh diri yang dipengaruhi adanya kondisi depresi. Peserta didik yang tidak memiliki dukungan sosial akan merasa putus asa saat mengalami masalah yang rumit, sehingga memicu ide untuk bunuh diri. Ide bunuh diri juga disebabkan oleh labilitas emosi yang meningkat. Peserta didik yang tidak dapat memahami dan mengontrol emosi akan berpikir untuk melakukan bunuh diri saat mengalami masalah. Kemudian ada sisi yang menarik dan signifikan dari penelitian ini, yaitu tentang suatu keadaan atau kondisi stres yang mengakibatkan seseorang melakukan ide untuk bunuh diri. Kondisi stres yang dialami peserta didik mengakibatkan adanya perubahan emosi, sehingga mempengaruhi kecerdasan emosi, serta memiliki resiko munculnya ide bunuh diri. Goleman tahun 2005 mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai kemampuan dalam memotivasi diri dan bertahan menghadapi frustasi, kemampuan mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, kemampuan mengatur suasana hati dan menjaga beban stres agar tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, serta kemampuan dapat berempati dan berdoa. Lalu, artikel yang kami temukan ini merupakan artikel lanjutan, yang berarti ini bukan penelitian baru yang dilakukan oleh peneliti, melainkan penelitian lanjutan dari peneliti sebelumnya, karena tidak ditemukan keasliannya. Selanjutnya, saya akan meneruskan review artikel dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan dua pertanyaan. Yang pertama, apa saja masalah yang ingin dijawab oleh peneliti atau penulis artikel tersebut? Jadi, masalah yang ingin dijawab oleh peneliti adalah 1. Bagaimana hubungan kecerdasan emosi dengan ide bunuh diri? Yang kedua, bagaimana hubungan antara tingkat depresi dengan ide bunuh diri? Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara kecerdasan emosi dan tingkat depresi dengan ide bunuh diri. Yang kedua, saya akan menjelaskan metode apa yang mereka pakai dan mengapa mereka memilih metode tersebut. Jadi metode yang mereka pakai adalah penelitian korelasional dengan teknik analisis data, yaitu teknik korelasi produk momen dan teknik korelasi analisis regresi berganda. Mereka memilih metode tersebut karena untuk melakukan penelitian menggunakan metode tersebut harus memenuhi asumsi.
Dan penelitian yang mereka lakukan ini telah memenuhi asumsi, di mana data pada penelitian ini memiliki sebaran data yang berdistribusi normal. Jadi variabel bebas dan variabel terikatnya memiliki hubungan yang linier. Saya akan menjelaskan poin I mengenai desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional. Rancangan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 1. Hubungan antara kecerdasan emosi dengan ide bunuh diri, 2. Hubungan antara tingkat depresi dengan ide bunuh diri, dan 3. Hubungan antara kecerdasan emosi dan tingkat depresi dengan ide bunuh diri. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik korelasi produk momen dan teknik korelasi analisis regresi berganda. Adapun pengertian dari korelasi regresi berganda adalah suatu korelasi yang bermaksud untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel. Selanjutnya, regresi ganda ialah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh antara 2 variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara 2 variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin J mengenai kesimpulan. Penelitian yang telah dilakukan pada peserta didik kelas 10 SMK Farmasi Surabaya didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut. 1. Diketahui bahwa antara kecerdasan emosi dengan ide bunuh diri memiliki arah hubungan bersifat negatif atau hubungan berjalan tidak searah dan memiliki hubungan yang signifikan. 2. Diketahui antara tingkat depresi dengan ide bunuh diri memiliki arah hubungan bersifat positif atau hubungan berjalan searah dan memiliki hubungan yang signifikan. Dan 3. Diketahui bahwa ada hubungan antara kecerdasan emosi dan tingkat depresi dengan ide bunuh diri pada peserta didik kelas 10 SMK Farmasi Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, balik lagi ke channel Sikoman Jaya Jaya Jaya. Ya, baik. Saya Arfi Anugrah. Pada kali ini kita akan mereview jurnal yang berjudul Hubungan antara tingkat depresi dan ide bunuh diri. Nah, di sini saya pribadi akan mencoba mengulas masalah-masalah yang belum terselesaikan, itu masalah-masalah yang belum terpecahkan pada review atau pada jurnal artikel ini. Oke, jadi masalah yang belum terselesaikan, yang masih dalam proses pembenahan, masih dalam proses perbaikan, itu sebenarnya mengenai subjek penelitian, di mana diharapkan peserta didik atau subjek penelitian ini mampu memahami kondisi atau tingkat emosinya sendiri sehingga ide-ide bunuh diri itu tidak akan terulang atau tidak akan terjadi lagi. Kemudian pada SMK Farmasi, sebetulnya kan ini review jurnalnya ini diadakan di SMK Farmasi Surabaya. Nah, sebenarnya dan itu juga merupakan salah satu tujuan, salah satu alasan mengapa layanan bimbingan konseling dalam hal ini mengentaskan permasalahan yang terjadi gitu. Permasalahan yang terjadi antara hubungan tingkat kecerdasan emosi dan tingkat depresi dan hubungannya dengan ide bunuh diri. Di situ sebagai guru BK seharusnya memang kita sudah selayaknya memberikan layanan-layanan yang bisa memotivasi, bisa menginformasikan bahwasanya bunuh diri itu merupakan salah satu tindak kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, seperti itu. Kemudian dari penelitian tersebut tentunya harus ada kontinuitas atau ada berkelanjutan. Ketika kita sudah memiliki sampel, kemudian kita sudah memiliki data-data empiris yang sesuai dengan fakta lapangan, dan di situ kita harus manfaatkan, kita harus maksimalkan sehingga masalah bunuh diri tersebut bisa
terpecahkan atau terselesaikan. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas topik-topik yang masih ada hubungannya gitu, yang masih ada hubungannya dengan judul itu tadi. Yang pertama, kita bisa mengangkat hubungan pola kelekatan dan tingkat kecerdasan emosi dan ide bunuh diri pada remaja gitu. Oke, yang kedua bisa saja hubungan antara agresivitas diri pada remaja dan ide bunuh diri yang ditimbulkan sebagai bentuk perlawanan dari agresivitas. Yang ketiga yaitu hubungan self-efficacy dan kecerdasan emosi dan hubungannya tentang konsep diri pada remaja. Yang keempat itu adalah hubungan antara self-disclosure dan tingkat kecerdasan emosi dan ide yang ditimbulkan pada saat ia overthinking dan menyebabkan bunuh diri. Seperti yang kelima adalah hubungan antara pola asuh orang tua dan kecerdasan emosi dan hubungannya dengan self-disclosure pada diri remaja. Oke, sekian yang dapat pemateri sampaikan. See you next video.